Halo teman-teman semua, di video ini, Mimin akan mencoba membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat semua yang penasaran kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka cerita Wudong Qiankun di sini, jangan lupa like video ini dan subscribe channel Mimin. Oke, kita mulai ya. Bab 837, Hadiah. Lindong berjalan keluar dari hutan lebat. Hal pertama yang dilihatnya adalah anggota klan Gu bersama. Dia melirik mayat iblis bis di sekitar mereka dan tampaknya telah memahami sesuatu. Namun, ekspresinya tetap tenang. Dia membuka langkahnya dan berjalan ke arah lain. Lindong, Guyan bergegas berteriak saat melihat ini. Ya, Lindong meliriknya. Nada suaranya masih datar seperti biasa. Para anggota klan Gu di sekitarnya merasa sedikit jengkel ketika mereka mendengar ini. Namun, mereka dengan cepat ingat bahwa orang di hadapan mereka ini tampaknya adalah orang yang sangat kuat, yang telah menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Karena itu, mereka tidak punya pilihan selain untuk menekan rasa tidak senang di hati mereka. Ini dilakukan olehmu. Guyan tidak keberatan dengan sikap Lindong. Dia menunjuk mayat-mayat iblis bis di tanah. Matanya sedikit aneh ketika dia menatapnya dan bertanya. Lindong tidak berkomitmen. Tidakkah kita tahu apakah dia melakukannya setelah kita mengujinya? Gu Ying di sampingnya sangat tidak senang dengan sikap Lindong. Dia segera mendengus dingin dan melangkah maju. Kedua jarinya melengkung. Dan kekuatan yang kuat menabrak dada Lindong dengan kecepatan kilat. Serangan Gu Ying sangat mendadak. Oleh karena itu, bahkan Guyan tidak dapat bereaksi pada waktunya. Sudah terlambat baginya untuk menghentikan yang pertama. Swoosh! Kekuatan tangguh dari jari Gu Ying dengan cepat mendarat di dada Lindong. Namun, bagian tempat mendarat itu sekeras logam. Faktanya, jari-jarinya sebenarnya bahkan tidak dapat melakukan kontak dengan tubuh Lindong. Tubuh fisik yang kuat, ekspresi Gu Ying sedikit berubah pada saat ini. Setelah itu, dia melihat ekspresi Lindong menjadi gelap dan serius dalam sekejap. Dia segera merasakan hawa dingin di hatinya dan buru-buru menariknya kembali. Namun, sama seperti tubuhnya mulai menarik, sosok Lindong sudah muncul di depannya dalam mode seperti hantu. Tangannya terulur dengan kecepatan kilat, dan dengan kuat meraih leher panjang Gu Ying seperti cakar elang. Dengan sedikit kekuatan, dia bisa dengan mudah membunuhnya. Lindong, orang-orang di sekitarnya terkejut dengan tanggapan Lindong yang tangguh. Guyan buru-buru berteriak. Jangan terburu-buru. Gu Ying hanya sedikit ceroboh. Dia tidak memiliki niat buruk. Petik 2. Mata Lindong agak gelap dan keras ketika dia melihat wajah Gu Ying yang ketakutan. Aura pembunuhan samar di matanya menyebabkan wajah yang terakhir menjadi pucat. Biasanya, kebanyakan pria mengikuti perintahnya karena kecantikannya. Namun, di mata Lindong, kecantikannya tampaknya tidak berbeda dengan mayat binatang iblis di tanah. Dia tidak ragu bahwa Lindong saat ini benar-benar ingin membunuhnya. Kakak Lindong, Guya di samping juga terkejut oleh Lindong, yang tiba-tiba menjadi keras dan dingin. Lindong selalu bersikap baik di depannya selama beberapa hari terakhir. Itu jelas pertama kalinya dia menyaksikan sisi kejamnya. Ekspresi gelap dan tegas di mata Lindong akhirnya menarik sedikit setelah dia mendengar suara Guya. Matanya sedingin es saat dia menatap Gu Ying, yang matanya dipenuhi rasa takut. Selanjutnya, dia dengan santai melemparkannya ke samping dan berkata, "Jika kamu masih berperilaku buruk di lain waktu, aku tidak keberatan membiarkan klan Gu kamu kehilangan keturunan yang tidak berguna." Gu Ying ditangkap oleh beberapa anggota klan Gu. Leher putih saljunya sedikit hitam dan biru. Jelas, Lindong tidak menunjukkan belas kasihan sebelumnya hanya karena dia seorang wanita. Dia melirik Lindong dengan cara yang ketakutan. Jelas, dia benar-benar ketakutan. Ini karena dia bisa merasakan bahwa keinginan membunuh Lindong adalah nyata. Kamu memang bukan orang biasa. Guyan menatap Lindong dengan ekspresi yang rumit saat dia berkata. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk pulih dari cedera mengerikan seperti itu. Orang yang telah menyerang kalian semua malam ini adalah Master Simbol Ilahi. Dia harusnya seseorang dari klan Wei. Lindong melirik Guyan dan berkata, Master Simbol Ilahi. Setelah kata-kata ini terdengar, wajah Guyan dan anggota lain dari klan Gu menjadi sedikit jelek.
Seorang guru simbol ilahi setara dengan seorang ahli tahap kehidupan yang hebat. Ini sudah cukup tangguh dari sudut pandang mereka. Bagaimana kamu tahu? Guyan merajut alisnya dan bertanya. Aku baru saja bertukar pukulan dengan dia. Jawab Lindong acuh tak acuh. Mata Guyan sedikit mengeras. Sementara anggota klan Gu di samping menatap Lindong dengan tertegun. Orang ini sebenarnya bisa melarikan diri dengan aman setelah bertukar pukulan dengan master simbol ilahi. Tak satu pun dari kamu akan bisa menang melawan klan Wei. Aku pikir kamu harus meninggalkan Pulau Roh Misterius sesegera mungkin. Kata Lindong. Kata-kata Lindong ini tidak memiliki niat untuk memberi klan Gu pukulan, hanya saja yang terkuat di antara kelompok ini dari klan Gu adalah Guyan. Namun, dia hanya setengah kaki ke tahap kehidupan mendalam. Di sisi lain, hanya Wei Song dari klan Wei sudah mencapai tahap ini. Selain itu, ada juga guru simbol ilahi, yang bahkan Lindong merasa sulit untuk dihadapi. Sangat sulit untuk menemukan buah roh kehidupan misterius. Kami tidak ingin menyerah. Guyan mengernyitkan alisnya, menggelengkan kepalanya dan berkata. Lindong mengangkat bahu ketika mendengar ini, tetapi tidak berbicara lebih jauh. Bagaimanapun, dia tidak peduli apakah anggota klan Gu hidup atau mati. Mereka bisa melakukan apa yang mereka mau. Lindong langsung berjalan menuju kereta sambil memiliki pemikiran seperti itu. Dia tidak punya niat untuk mengatakan hal lain. Guyan menatap punggung Lindong. Dia ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, "Kalau begitu, bisakah kami meminta bantuanmu?" Meskipun dia tidak mengetahui latar belakang Lindong bahkan sampai sekarang, jelas bahwa Lindong tidak lebih lemah dari dirinya sendiri berdasarkan penampilannya malam ini. Selain itu, dia bahkan bertukar pukulan dengan master simbol ilahi. Jika dia mau membantu mereka, kemungkinan kekuatan kelompok mereka akan meningkat secara signifikan. Mengapa aku harus membantu kalian semua? Langkah kaki Lindong berhenti. Dia melirik kelompok Guyan dengan cara yang aneh dan bertanya. Guyan terkejut. Para anggota klan Gu berteriak dengan marah. Kami menyelamatkanmu. Masuk akal untuk meminta bantuan kamu. Bukan. Petik 2. Pertama, aku akan mengingatkan semua orang bahwa ya kecil yang menyelamatkan aku. Tidak kalian semua. Lindong berbicara dengan acuh tak acuh. Meskipun dia telah berada di sini selama beberapa hari, dia tidak pernah menerima perawatan dari orang lain. Karena itu, ia tidak merasakan beban ketika mengucapkan kata-kata ini. Aku akan bertanggung jawab penuh atas keamanan kecil ya. Tidak ada yang akan terjadi padanya. Sedangkan sisanya, kamu harus berdoa untuk diri kamu sendiri. Aku tidak dapat membagi perhatian aku dan melindungi kamu semua. Petik 2. Ekspresi Guyan menjadi sedikit jelek karena kata-kata langsung Lindong. Namun setelah beberapa pemikiran, tampaknya mereka benar-benar tidak memberi Lindong perhatian. Sangat masuk akal bahwa yang terakhir tidak membantu mereka. Para anggota klan Gu saling memandang. Ekspresi mereka juga sedikit tidak wajar. Mereka jelas menyadari ketidakpedulian mereka terhadap Lindong selama beberapa hari terakhir. Suasana di seluruh kamp agak kaku saat ini. Munculnya master simbol ilahi jelas telah memberikan anggota yang lebih muda dari klan Gu tekanan yang cukup besar. Jika mereka tidak memikirkan solusi untuk menghadapinya, kemungkinan mereka akan sangat dirugikan jika mereka bertarung. Guyan sakit kepala karena Lindong yang sangat keras kepala ini. Setelah beberapa pemikiran, dia hanya bisa melemparkan pandangannya ke arah Guya. Saat ini, tampaknya Lindong hanya sedikit ramah kepada Guya. Guya dengan malu-malu menggelengkan kepalanya ketika dia melihat tatapan Guyan. Karena Lindong tidak mau, dia secara alami tidak berani mengatakan hal lain. Guyan merasa sangat tak berdaya ketika melihat ini. Sementara dia sakit kepala, Lindong tiba-tiba menoleh dan berkata, "Bukan tidak mungkin bagi aku untuk membantu." Oh, Guyan dan yang lainnya tiba-tiba tersentak perhatian ketika mereka mendengar kata-kata ini. Tatapan mereka buru-buru melihat ke arah Lindong. Namun, aku ingin hadiah. Perlakukan itu seolah-olah kamu mempekerjakan aku. Lindong berbicara dengan suara lemah. Hadiah apa? Guyan kaget. Dia dengan cepat bertanya dengan hati-hati. 10.000 pil Xuan Yuan. Senyum tampak muncul di wajah Lindong. Kamu terlalu banyak. 10.000 pil Xuan Yuan. Kenapa kamu tidak pergi dan merampok seseorang untuk mereka?
Ekspresi anggota klan Gu di sekitarnya memerah ketika mereka dengan marah mengutuk. Jelas, mereka semua berpikir bahwa Lindong meminta jumlah selangit. Dibandingkan dengan buah roh misterius kehidupan. Apa itu 10.000 pil Xuan Yuan? Selain itu, jika kamu bertarung ketika saatnya tiba, ada kemungkinan bahwa kamu akan kehilangan setidaknya setengah dari orang-orang kamu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hidup kamu bahkan tidak bernilai 10.000 Xuan Yuan Pills? Lindong tersenyum samar dan berkata, banyak anggota klan Gu muda yang terdiam. Wajah mereka pahit saat mereka mengalihkan pandangan ke arah Guyan. Guyan rajutan alisnya erat di bawah tatapan mereka. Dia ragu-ragu sejenak, sebelum bertanya, apakah kamu yakin bantuan kamu sepadan dengan harga ini? Paling tidak, aku akan bisa menghentikan guru simbol ilahi itu, kata Lindong. Apa peluangmu? Guyan mendesak. Setelah luka aku sembuh, aku memiliki peluang 60% untuk membunuhnya. Lindong menyeringai. Kesulitan berurusan dengan guru simbol ilahi itu mungkin lebih besar daripada seorang ahli pada tahap kehidupan mendalam awal, mengingat bahwa yang terakhir memiliki energi mental yang luar biasa kuat dan banyak teknik aneh dan tak terduga. Namun, orang seperti itu malah jauh lebih mudah untuk berurusan dengan Lindong karena dia memiliki simbol leluhur yang memangsa. Setelah kekuatannya pulih, Lindong yakin bahwa dia bisa membunuh master simbol ilahi itu. Kegemparan. Kata-kata Lindong menyebabkan kegemparan. Bahkan ekspresi Guyan telah sedikit berubah saat dia menatapnya. Membunuh master simbol ilahi. Kemampuan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh ahli tahap awal kehidupan yang dalam. Namun, Lindong ini sebenarnya bisa melakukannya. Baiklah, jika kamu benar-benar mampu melakukannya, aku akan memberi kamu 10.000 Xuan Yuan Pills sebagai hadiah. Ekspresi Guyan berfluktuasi sejenak. Akhirnya, dia mengepalkan giginya dan membuat keputusan. Senyum di wajah Lindong semakin lebar setelah mendengar kata-kata ini. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya di depan semua orang. Bayar dulu. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Bab 838. Menyerang tahap 9 Yuan Nirvana. Kelompok Guyan sedikit terkejut ketika mereka menyaksikan Lindong mengulurkan tangannya dengan cara yang benar. Ketika ketidakberdayaan sesaat bangkit dalam hati mereka. Orang ini, kamu bahkan belum melakukan apapun untuk kami lihat. Siapa yang tahu apakah kamu akan mengambil pil Xuan Yuan dan lari? Seorang anggota klan Gu bergumam. Aku mengatakan kepada kalian bahwa aku membutuhkan pil Xuan Yuan itu untuk memulihkan diri dari cedera aku, kata Lindong. Guyan tidak berdaya. Dia tahu bahwa Lindong membutuhkan Xuan Yuan pil sebelum ini. Namun, dia tidak berharap bahwa dia sebenarnya tidak sabar ini. 10.000 pil Xuan Yuan bukan jumlah yang kecil. Jumlah pil Xuan Yuan yang dapat diterima generasi muda klan Gu kita sebulan bahkan tidak sampai 1.000. Aku akan mencoba mengumpulkan mereka. Bagaimana kedengarannya? Tanya Guyan. Sepakat. Lindong mengangguk belak-belakan. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju kereta yang luas dan berkata, kamu harus cepat. Aku akan berusaha keras untuk pulih dari cedera aku selama 2 hari ini. Jika tidak, aku juga akan merasa kesulitan ketika master simbol ilahi itu menyerang. Petik 2. Guyan menyaksikan sosok Lindong memasuki kereta. Dia tanpa sadar mengerutkan kening sedikit. Saudari tetua Guyan, apakah dia dapat dipercaya? Meskipun dia mungkin terampil, seorang master simbol ilahi bukanlah seseorang yang bisa ditangani oleh orang sembarang. Seorang anggota klan Gu dengan lembut berkata. Suaranya dipenuhi keraguan. Anggota muda yang tersisa dari klan Gu mengangguk terus-menerus. Jelas, mereka semua memiliki keraguan tentang Lindong. Namun, mereka tidak berani menanyainya di wajahnya karena auranya yang kejam. Monster iblis yang menyerang kita malam ini kemungkinan dikendalikan oleh seseorang. Kemungkinan hanya seorang ahli yang telah melatih energi mentalnya ke tingkat master simbol ilahi yang akan memiliki kemampuan seperti itu, Guyan berkata dengan lembut. Dari pengamatan aku selama beberapa hari terakhir, Lindong tampaknya bukan seseorang yang berbicara kata-kata kosong. Apalagi saat ini kami tidak punya banyak pilihan. Kita harus mendapatkan buah roh kehidupan misterius itu. Aku harus menggunakan kekuatannya untuk maju ke tahap kehidupan mendalam. Kalau tidak,
Akan sulit bagi klan Gu kami untuk mencapai apapun dalam pertemuan 5 klan marsial yang akan datang. Guyan mengepalkan tangannya dan berkata. Anggota klan Gu sekitarnya hanya bisa menganggukkan kepala setelah mendengar ini. Dari kelihatannya, jelas sudah terlambat untuk meminta klan untuk mengirim beberapa ahli. Saat ini, kita hanya bisa percaya bahwa dia benar-benar memiliki kemampuan untuk melawan master simbol ilahi itu. Guyan menghela nafas pelan. Matanya melihat ke arah Lindong saat yang terakhir berjalan ke kereta. Guyan melakukan banyak hal dengan kecepatan dan efisiensi tinggi. Hanya dalam setengah jam, 10.000 pil Xuan Yuan dikirim ke tangan Lindong. Efisiensi ini menyebabkan yang terakhir merasa cukup puas. Lindong duduk di dalam gerbong yang luas. Gerbong ini jelas jauh lebih baik dari yang ia duduki sebelumnya. Dan Lindong tidak tahan upacara dengan Guyan. Sebelumnya, itu karena dia tidak ingin terjerat dengan mereka. Namun, dia secara alami tidak lagi merasakan beban jika dia mengambil barang darinya sekarang karena dia telah setuju untuk membantu. Aku akan berusaha, sementara kamu akan membayar uang. Itu adalah transaksi yang sangat adil. Tentu saja. Transaksi ini secara alami melibatkan pertimbangan Lindong sendiri. Bahkan dia merasakan beberapa keinginan terhadap buah roh kehidupan misterius. Sendirian, itu agak sulit untuk merebutnya dari tangan begitu banyak ahli. Namun, jika dia bergandengan tangan dengan anggota klan Gu, segalanya akan jauh lebih mudah baginya. Soal bagaimana mendistribusikan barang-barang yang telah diperolehnya bisa dibahas setelah semuanya selesai. Bagaimanapun, Lindong bukan orang yang suka menderita kerugian. Dengan 10.000 pil Xuan Yuan ini, aku seharusnya bisa pulih dalam beberapa hari. Lindong memegang tas Qian Kun di tangannya. Mulut tas itu sedikit terbuka. Segera, daya Yuan murni tak terbatas tersebar darinya. Kekuatan Yuan ini berisi kekuatan kehidupan yang samar, yang memiliki efek ajaib untuk membangkitkan orang mati. Ketika datang ke ahli tahap mendalam, seseorang pada dasarnya dapat pulih selama tubuh fisiknya tidak sepenuhnya dihancurkan. Ini karena kehidupan Qi yang lahir dalam tubuh seseorang akan memungkinkan anggota tubuh yang patah bahkan tumbuh kembali. Jika Lindong telah mencapai tahap kehidupan mendalam sebelum dia terluka, kemungkinan dia sudah benar-benar pulih dengan mengandalkan kemampuan pemulihan luar biasa dari tubuhnya. Lindong menjentikkan jarinya. Saat pil Xuan Yuan putih pucat terbang keluar dari dalam tas Qian Kun satu persatu. Akhirnya, mereka mengorbit di sekitarnya. Segera, seluruh gerbong dipenuhi dengan Yuan power yang melonjak. Lindong mengambil napas dalam-dalam ketika dia melihat adegan ini. Saat perasaan nyaman yang samar melintas di matanya. Dengan pikiran, devouring power menyebar keluar secara diam-diam. Bas-bas, dengan meletusnya devouring power, Yuan power yang melonjak yang memenuhi kereta segera mengalir ke tubuh Lindong dengan kecepatan yang menakjubkan. Cahaya mulai berkedip di permukaan tubuh Lindong. Median dan tulang yang rusak di dalam tubuhnya mulai mendapatkan kembali vitalitas mereka saat Yuan power dituangkan dalam. Lindong tidak meninggalkan kereta selama beberapa hari ke depan. Semua waktunya dihabiskan untuk menyerap pil Xuan Yuan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Efek pil Xuan Yuan jauh melebihi harapan Lindong. Dengan mengandalkan life Qi yang terkandung dalam 10.000 Xuan Yuan pills, luka-luka di dalam tubuh Lindong pulih pada kecepatan yang jauh melebihi sebelumnya. Tentu saja, ini juga sebagian karena daya devouring dalam tubuh Lindong. Jika itu adalah orang biasa, bahkan dengan jumlah besar Xuan Yuan pills, tidak mungkin bagi mereka untuk melakukannya seperti yang dilakukan Lindong, dan secara langsung menyerap semua life Qi dalam pil Xuan Yuan tanpa pemborosan. Setelah mengalami serangan binatang malam itu, serangan serupa tidak terjadi lagi. Kemungkinan klan Wei juga tidak ingin benar-benar berbenturan langsung dengan klan Gu sebelum mereka menemukan buah roh kehidupan misterius. Kalau tidak, orang lain mungkin akan mendapatkan dari konflik. Lindong memanfaatkan kedamaian sementara ini. Anggota klan Gu tidak berani mengganggunya ketika dia menutup diri untuk memulihkan diri. Hanya Guyan yang sesekali mengirim Guya untuk mengirimkan beberapa keperluan. Perawatannya tidak diragukan lagi jauh lebih baik daripada beberapa hari sebelumnya. Konvoi itu secara bertahap mendekati bagian-bagian yang lebih dalam dari Pulau Roh Misterius di tengah kedamaian ini. Semua orang bisa merasakan bahwa jumlah kelompok yang muncul di sekitar mereka sudah mulai meningkat.
Berdengung, boundless Yuan Power menggelegak di dalam kereta. Pusaran air Yuan Power telah terbentuk di atas kepala Lindong. Pusaran air itu seperti corong karena dengan liar menuangkan Yuan Power langsung ke bagian atas kepala Lindong. Cahaya terus berkedip di sekitar tubuh Lindong. Cahaya hijau samar berkedip di kulitnya. Kekuatan yang sangat mengejutkan dikeluarkan kulitnya bergerak. Tampaknya seolah-olah itu memicu resonansi dengan udara. Memancarkan sedikit suara berdengung dalam proses itu. Kuf, tiba-tiba. Mata Lindong yang tertutup rapat perlahan terbuka. Kecemerlangan melintas di mata hitam pekatnya. Dalam sekejap itu, bahkan udaranya sendiri tampak terkoyak. Mulut udara hitam diludahkan dari mulut Lindong. Segera setelah itu, tubuh Lindong tersentak dengan lembut. Dan tulang-tulang di dalamnya memancarkan gelombang demi gelombang petasan seperti suara berderak. Saat deru naga yang lemah mengikuti. Luka aku akhirnya benar-benar sembuh. Lindong mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Setelah merasakan kekuatan agung yang akrab di dalam tubuhnya, Lindong tidak bisa menahan perasaan bersemangat meskipun karakternya. Di negeri asing ini, hanya kekuatan sejati yang bisa memberinya perasaan aman. Selama periode waktu ini, ia terus-menerus hidup dalam kondisi pikiran yang gelisah. Namun, ini belum berakhir. Lindong tertawa lembut pada dirinya sendiri. Dia bisa merasakan bahwa dia saat ini berada di puncak tahap 8 Yuan Nirvana. Hanya ada lapisan samar yang memisahkannya dari tahap 9 Yuan Nirvana. Dia yang sekarang jelas memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk menembusnya. Lindong mengayunkan tangannya setelah tawanya terdengar. 4.000 pil Xuan Yuan yang tersisa di dalam tas Qian Kun terbang keluar pada saat ini. Lindong membuat gerakan menggenggam dengan tangannya. Saat devouring power muncul dan berubah menjadi pusaran hitam di depannya. Celepuk-celepuk-celepuk, 4.000 Xuan Yuan Pills tampaknya telah berubah menjadi semburan yang dibebankan ke pusaran hitam dengan kecepatan yang mencengangkan. Selanjutnya, itu berubah menjadi kekuatan Yuan yang sangat luas dan perkasa yang menyembur ke tubuh Lindong. Ledakan, dengan masuknya Yuan Power yang megah, suara rendah dan dalam tiba-tiba meledak dari dalam tubuh Lindong. Segera setelah itu, kulitnya mulai cepat berubah merah. Bahkan matanya yang hitam pekat memiliki warna merah menyala yang melonjak di dalam diri mereka. Gelombang demi gelombang fluktuasi yang sangat liar dan ganas menyebar. Kesengsaraan Nirvana ke-9 akhirnya tiba. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah-emuah. Dadah.